Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Restian Damawati, absen 15 dari 12 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang APEC. Pengertian APEC. APEC merupakan kepanjangan dari ASEAN Pacific Economic Cooperation, di mana merupakan sebuah organisasi kerjasama ekonomi regional yang ada pada kawasan Asia Pasifik. APEC terbentuk pertama kalinya pada tahun 1989 dan pada saat pertemuan tingkat menteri negara-negara dari Asia Pasifik yang diadakan di Canberra, Australia. Tujuan dibentuk APEC ini merupakan supaya dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga pertumbuhan ekonomi pada kawasan yang ada di Asia Pasifik, dan juga agar dapat meningkatkan kerjasama ekonomi dengan melalui peningkatan sama ekonomi dengan melalui peningkatan volume perdagangan dan juga investasi. Selain hal tersebut, APEC ini juga mempunyai tujuan agar memperjuangkan kepentingan ekonomi yang ada pada kawasan tersebut serta di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Sejarah dari APEC tersebut, yang pertama itu APEC ini dilatar belakangi dengan perubahan yang terjadi di Uni Soviet dan juga Eropa Timur. Runtuhnya Uni Soviet dengan menggunakan sistem ekonomi yang komunis dan juga diikuti perubahan sistem ekonomi di negara-negara yang ada pada Eropa Timur yang pada sebelumnya telah menjadi pengikutnya. Lalu sistem ekonomi komunis yang merupakan sistem ekonomi tertutup perlahan berubah menjadi sistem ekonomi yang liberal dan juga bebas. Dan kemudian muncul kesadaran bahwa di setiap negara saling memerlukan atau membutuhkan. Pada saat itu tengah berlangsung perundingan putaran Uruguay yang kemudian membahas masalah tatanan perdagangan dunia. Putaran Uruguay merupakan perundingan dari negara-negara yang masuk ke dalam anggota GATT atau General Agreement of Trade and Tariff di tahun 1986 di Punta del Este di Uruguay. Dan kemudian muncul kekhawatiran atas kegagalan dan terjadi perundingan itu yang kemudian menjadi sebab dibentuknya APEC. Jika perundingan tersebut gagal, dikhawatirkan dan akan muncul sikap yang tertutup. Dan pada saat itu di dunia sedang mengarahkan kepada sistem perdagangan bebas. Faktor-faktor yang melatar belakangi APEC. Yang pertama, adanya dinamika proses globalisasi. Dinamika ini berdampak sangat luas dan terjadi secara global di seluruh belahan bumi, termasuk kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, perubahan dalam konstelasi politik dunia seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup dan cenderung membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan investasi. Adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay. Yang terakhir, adanya perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur. Selanjutnya ada permasalahan di dalam APEC. Yang pertama ini ada dominasi Amerika Serikat di dalam APEC. Amerika Serikat dengan kebijakan politik luar negerinya yang mengedepankan power selalu berusaha menjadi kontrol dalam berbagai forum kerjasama internasional termasuk dalam APEC. Dalam konferensi tingkat tinggi APEC 2003 di Bangkok, Thailand pada tanggal 20 Oktober 2003, isu nuklir Korea Utara, terorisme, dan kegagalan pembahasan sistem perdagangan dunia mendominasi hari pertama. Fakta ini membuktikan dominasi Amerika Serikat atas penyusunan topik yang dibahas di APEC. Lalu, yang kedua, adanya pergeseran misi APEC. Dalam KTT APEC, akhir-akhir ini membahas APEC tidak lagi terfokus pada masalah-masalah ekonomi, akan tetapi justru berkisar pada isu-isu non-ekonomi. Ini merupakan bukti nyata bahwa karena
dominasi Amerika Serikat di APEC, maka misi APEC telah mengalami pergeseran. Lalu yang terakhir ada perpecahan dalam APEC. Perpecahan dalam tubuh APEC semakin kelihatan nyata. Pada KTT APEC 2003 saja terdapat dua hal yang mengindikasikan adanya perseteruan dan perpecahan dalam tubuh APEC. Seperti biasanya, di sela pertemuan APEC 2003, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan-pernyataan diplomatik yang dapat membahayakan kesatuan anggota-anggota APEC. Selanjutnya ada manfaat APEC. Yang pertama, untuk meningkatkan peran swasta untuk menuju liberalisme perdagangan. Yang kedua, sebagai salah satu wadah untuk saling bertukar pengalaman. Yang ketiga, dapat meningkatkan jumlah ekspor dan impor sekaligus untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang keempat, untuk meningkatkan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Yang terakhir, meningkatkan arus barang dan juga jasa sekaligus memajukan pertumbuhan ekonomi. Lalu ini ada anggota-anggota APEC. Ada 21 anggota dari tahun 1989 sampai 1998. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.